Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan kisah tentang Abu Lahab. Tentunya kalian semua sudah tahu tentang sosok ini, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Abu Lahab sampai dilaknat oleh Allah? Berikut ini adalah kisahnya. Abu Lahab mempunyai nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib yang wafat pada tahun kedua Hijriyah atau tahun 624. Dia dikenal dengan nama Abu Lahab. Ia adalah paman Rasulullah dan termasuk musuh keras setelah Bitsah. Ia dan istrinya, Ummu Jamil, tidak pernah melewatkan satu cara apapun dalam menyakiti dan menentang Islam. Surah Al-Masad atau Al-Lahab turun berkenaan dengan pencelaan Abu Lahab dan istrinya. Abdul Muthalib memanggilnya dengan sebutan Abu Lahab karena ketampanan dan wajahnya yang seperti bunga. Abu Lahab bersama beberapa orang mencuri tali emas dari Ka'bah, namun atas intervensi paman-pamannya dari kabilah Huza'ah ia selamat dari hukuman. Suwaibah al-Aslamiyah adalah budak perempuan Abu Lahab yang beberapa waktu menyusui Nabi Muhammad. Atabah dan Utaibah, putra-putra Abu Lahab, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Nabi Muhammad. Namun setelah kemunculan Islam dan turunnya surah Al-Masad, Abu Lahab dan istrinya memaksa putra-putranya untuk mentalak putri-putri Nabi tersebut. Abu Lahab senantiasa menganggap mukjizat Nabi sebagai sihir, dan dengan mencemooh Nabi menghalangi tabligh Islam. Ketika kaum Quraisy berkeputusan mengembargo kaum muslimin dan Bani Hashim, Abu Lahab satu-satunya orang dari Bani Hashim yang bersama Quraisy. Abu Lahab termasuk dari para pembesar Quraisy yang berniat membunuh Nabi di malam hari. Setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, karena sakit Abu Lahab tidak mampu bergabung dengan pasukan Quraisy di perang Badar, namun ia mengirim seseorang untuk menggantikannya. Abu Lahab kemudian meninggal karena sakit keras 7 hari setelah terjadinya perang Badar. Terdapat catatan sedikit mengenai kehidupan Abu Lahab sebelum periode Islam, namun sebagaimana pada umumnya suku Quraisy, diperkirakan pekerjaannya adalah pedagang. Demikian pula yang digambarkan dalam surah Al-Lahab ayat 2, yang artinya tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, menunjukkan pekerjaannya sebagai pengusaha atau pedagang. Abu Lahab bersama dengan beberapa orang pernah mencuri tali emas yang dihadiahkan oleh Abdul Muthalib ke Ka'bah. Setelah mereka ditangkap, tangan Abu Lahab hendak mereka potong. Namun paman-paman Abu Lahab dari pihak ibunya yang berasal dari kabilah Huza'ah mencegah penerapan hukuman potong tangan atasnya. Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab yang beberapa waktu sebelum Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad di masa bayi. Nabi berniat membeli Suwaibah dari Abu Lahab untuk dibebaskan, tapi Abu Lahab tidak sudi menjualnya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Abu Lahab membebaskan sendiri Suwaibah. Ketika Abdul Muthalib hendak meninggal dunia, ia mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat kepada mereka untuk mengasuh Nabi Muhammad. Ketika Abu Lahab mengusulkan diri untuk menjadi pengasuhnya, Abdul Muthalib menjawab, "Jauhkan kejahatanmu darinya," dan menyerahkan pengasuhan Nabi kepada Abu Talib. Setelah Bitsah, dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi untuk mendakwahkan Islam, Abu Lahab kemudian menjadi di antara musuhnya yang paling keras.
Ketenaran dia dalam sejarah awal Islam muncul karena sebab ini. Ia mengabdi kepada berhala Uzza. Menurut sejarah bahwa ia pernah berkata, "Jika Uzza menang maka saya akan menjadi pelayannya, dan jika Muhammad menang dan ini tidak akan terjadi maka putra saudarakulah yang menjadi tuan." Dengan turunnya ayat Inzar, yaitu ayat ke-214 surah Asy-Syu'ara, Nabi diperintahkan untuk memulai dakwahnya secara terang-terangan dari keluarganya. Kemudian ia mengundang anak-anak Abdul Muthalib ke rumahnya sebagai tamu dengan jamuan sedikit tapi membuat mereka kenyang semua. Abu Lahab meyakini keberkahan ini sebagai pengaruh dari sihir Nabi. Nabi memilih diam dan menunda dakwah kepada Islam pada hari berikutnya. Nabi berkata bahwa rumahnya terletak di antara tetangga-tetangga yang terburuk, Aqabah bin Ubay, Mu'aid dan Abu Lahab, di mana mereka melemparkan kotoran-kotoran ke rumah beliau. Terkadang ketika Nabi mengajak sekelompok orang kepada Islam, Abu Lahab dan Abbas bin Abdul Muthalib maju ke depan dan berkata, "Keponakan kami ini bohong, jangan sampai ia menyesatkan kalian dari agama kalian." Pada musim haji, Nabi menemui para rombongan yang datang ke Mekah dan menyeru mereka kepada Islam. Namun, kaum Quraisy datang ke tengah-tengah mereka dan mengata-ngatai Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Abu Lahablah yang paling gigih. Ia mengikuti Nabi dari belakang dan melemparinya dengan batu sehingga kaki beliau bercucuran darah. Ia juga mengatakan Nabi sebagai pembohong. Pada suatu waktu ketika Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sujud, Abu Lahab mengangkat batu hendak melemparkannya ke kepala beliau, namun tangannya tidak dapat bergerak. Setelah ia memohon kepada Nabi supaya bisa pulih kembali, dan beliau pun melakukannya, ia mengatakan bahwa ini termasuk sihir Nabi. Pasca wafatnya Abu Talib, Abu Lahab termasuk di antara mereka yang hendak membunuh Nabi di malam hari. Ketika mereka hendak memilih orang-orang di antara kabilah-kabilah Quraisy yang akan turut serta dalam pembunuhan Nabi, dari Bani Hashim Abu Lahab yang mengusulkan diri. Kala mereka hendak menyerang rumah Nabi, Abu Lahab mencegah mereka menyerang di waktu malam dan berkata, "Jika pada kegelapan malam para wanita dan anak-anak kecil terkena bahaya, maka kemalangan atau kehinaan ini tidak akan lenyap selamanya di tengah-tengah bangsa Arab." Akhirnya penyerangan itu ditunda ke pagi hari. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abu Lahab jatuh sakit. Karena rasa sakit itulah, ia tidak dapat ikut serta dalam perang Badar. Dalam sumber lain disebutkan bahwa ketidakikutsertaannya dalam perang karena mimpi Atikah binti Abdul Muthalib soal prediksi kekalahan penduduk Mekah. Ia mengirim orang yang menggantikan posisinya, yaitu As bin Hisham bin Mughirah dengan balasan bahwa ia memiliki hutang dan dengan cara ini Abu Lahab memaafkan hutangnya. Ketika Abu Sufyan bin Harits memberitahu kepada Abu Lahab dan orang-orang Mekah bahwa kaum muslimin disertai para malaikat, Abu Rafi, budak Abbas bin Abdul Muthalib, yang sudah muslim mengekspresikan kesenangannya. Abu Lahab menjatuhkan dia ke tanah dan memukulinya. Saat itu Ummul Fadl, istri Abbas bin Abdul Muthalib, memukulkan kayu ke Abu Lahab sebagai pembelaan terhadap Abu Rafi. Hal ini menyebabkan luka parah di kepala Abu Lahab. Ketika Nabi melakukan dakwahnya secara terang-terangan, ia menyeru kabilah-kabilah Quraisy dan menakuti mereka dengan azab ilahi serta mengajak mereka kepada tauhid. Abu Lahab mengejek Nabi dengan kata-kata,
binasalah engkau. Kemudian turun surat Al-Masad, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Mengenai sebab turunnya surat ini ada beberapa pandangan yang disebutkan. Setelah turunnya surat ini, Abu Lahab hidup lebih dari 10 tahun. Namun ia tetap tidak beriman dan mati dalam keadaan musyrik. Ini adalah salah satu ramalan dan mukjizat Al-Quran. Mengenai kenapa dalam surat ini Abu Lahab disebut dengan nama panggilannya padahal dalam nama panggilan tersirat sebuah penghormatan, disebutkan beberapa alasan, antara lain adalah, yang pertama pada umumnya ia dikenal dengan nama panggilannya, oleh karenanya maka penyebutan nama panggilan tidak mewujudkan penghormatan. Yang kedua Abu Lahab adalah namanya bukan nama panggilan. Yang ketiga mengingat bahwa namanya adalah Abdul Uzza, hamba patung Uzza, maka Allah tidak menghendaki ia diyakini sebagai hamba Uzza meskipun itu namanya. Yang keempat, pada ayat berikutnya yang artinya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang berkobar. Jadi nama Lahab yang ada dalam nama panggilannya sangat relevan dengan lahab yang berarti kobaran api di dalam neraka. Dengan begitu, relevansi ini dimaksudkan untuk penghinaan. Dalam tafsir ayat-ayat lain juga terlihat nama Abu Lahab. Dia tergolong dari orang-orang yang mencemooh Nabi Muhammad dan Allah berfirman dalam ayat 95 surat Al-Hijr, yang Allah berjanji kepada Nabi akan menepis kejahatan mereka. Dikatakan bahwa ayat 19 surah Al-Zumar, yang artinya, maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lahab dan putranya serta sanak famili Nabi Muhammad yang tidak beriman kepadanya. Kematian Abu Lahab hanya berselang 7 hari setelah peristiwa Perang Badar usai, Abu Lahab meninggal dunia. Dikarenakan khawatir penyakit Abu Lahab menular, oleh kaum Quraisy jasad Abu Lahab dibawa keluar kota Mekah dan dikuburkan di antara tumpukan batu. Ibnu Battutah menyebutkan kuburan Abu Lahab dan istrinya berada di luar Mekah di mana orang-orang yang lewat melemparinya dengan batu. Mengenai sebab permusuhan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad dapat disebut beberapa alasan, persaingan dengan Abu Talib. Setelah Abdul Muthalib, Abu Talib menjadi kepala Bani Hashim dan melindungi Nabi. Abu Lahab dan Abu Talib tidak memiliki hubungan yang baik. Fanatik dan kecenderungan kabilah, istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb, adalah saudari Abu Sufyan dan dari Bani Umayyah. Oleh karenanya, Abu Lahab melindungi Bani Umayyah. Dari sisi lain ibunya berasal dari kabilah Huza'ah yang memiliki kedengkian kepada Quraisy. Takut berperang dengan Arab, Abu Lahab meyakini bahwa penerimaan Islam berarti pengumuman perang dengan semua Arab. Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab. Ummu Jamil adalah putri Harb bin Umayyah dan saudari dari Abu Sufyan. Ia berperan banyak dalam mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Abu Lahab mempunyai 3 putra dengan nama Utabah, Muatib dan Utaibah dan putri-putri dengan nama Durroh, Izzah dan Halidah. Utabah dan Utaibah menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum 2 putri Nabi. Setelah turun surat Al-Masad, Abu Lahab dan Ummu Jamil memaksa putra-putra mereka untuk mentalak putri-putri Nabi. Terkait Utabah dilaporkan bahwa ia bersikap kurang ajar kepada Nabi Muhammad dan Nabi pun mengutuknya. Dalam perjalanan berniaga,
Di tengah malam ia dibunuh oleh seekor singa kala ia dalam keadaan tidur di antara rombongan. Tanpa singa itu melukai orang lain. Dikatakan bahwa kejadian ini berkaitan dengan Utaibah atau Lahab bin Abi Lahab. Atabah dan Mu'attib memeluk Islam pada Fatu Mekah dan ikut serta dalam perang Hunain. Dua orang ini tergolong dari mereka yang tidak melarikan diri di perang Hunain dari sekitar Rasulullah. Durroh binti Abi Lahab meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Ketika Durroh mengeluh kepada Nabi dari ejekan wanita-wanita Madinah, beliau menangkap mereka. Begitulah kisah Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah. Abu Lahab termasuk orang yang paling ingkar terhadap dakwah Nabi. Bahkan dia termasuk orang yang memfitnah dan menyebut Nabi sebagai tukang sihir. Oleh karena itu Allah melaknatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.